Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Fityan beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh kepala sekolah Al-Fityan School Medan, kemudian Bapak Ibu para ustadz, ustadzah, dewan guru, tenaga pengajar, staf dan pegawai tata usaha Al-Fityan School Medan, yang kami hormati Bapak Ibu orang-orang tua wali siswa yang sengaja diundang pada hari ini, kemudian yang kami cintai anak-anak kami, para siswa dan siswi dari seluruh tingkatan Al-Fityan School Medan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak ustadz, anak-anak coba duduk yang bagus, semuanya tenang. Mari kita tempati kursi yang tersedia. Ini saya lihat lebih banyak kursinya dari orangnya. Maklum karena memang kita sudah agak kesiangan ini, sudah hampir jam 11, makanya saya pun ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau ikan kakap, ikan lele, nanti kebanyakan cakap bertele-tele. Anak-anak ustadz bisa diam? Bisa? Baik. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dipertemukannya di halaman sekolah yang kita cintai dan kita banggakan ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan Gebiar Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat seiring salam kita hadiahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal. Anak-anak Ustadz sekali lagi amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, alhamdulillah hari ini keluarga besar Al-Fityan membuktikan bahwa kita umat Islam bangga dengan tahun baru kita sendiri. Betul? Betul anak-anak? Karena Bapak Ibu, yang inilah yang kita punya. Anak-anak Ustadz, tahun baru kita yang ini. Yang 1 Januari biarkan orang tua aja yang merayakannya. Ini kadang-kadang orang Islam masuk tahun baru Islam senyap di mana-mana, tapi alhamdulillah tahun ini saya lihat di mana-mana meriah. Tapi kadang-kadang lebih heboh kalau masuk 1 Januari. Padahal itu lebih identik dengan mereka punya. Kalau malam 1 Januari mereka kebaktian di gereja, tapi kadang-kadang orang Islam yang heboh di jalan raya. 31 Desember emak-emak pun udah mulai sibuk. Ada yang bikin lontong, ada yang bikin lemang, ada yang bikin keripik pisang, kue bawang, kue bangkit, telungkup, telentang. Nanti anak lajang jam 4 sore kilatkan kereta pakai kik, anak gadis luluran. Habis maghrib pada beli trompet, mulai anak, mama sampai nenek beli trompet. Satu malam niup di trompet. Kadang-kadang nggak cuma atas niup, bawah pun niup juga. Ada yang pergi ke taman-taman bunga nunggu jam 00. Bakar kembang api, jutaan uang habis. Sementara di sudut-sudut kampung masih banyak orang Islam yang makan pun masih kesusahan. Pas jam 00 pergantian tahun, petik bunga, kasih sama pacarnya. Salah petik, janda bolong yang kepetik. Ada yang pergi ke panti-panti, yang banyak uang bakar kambing, yang uangnya sedikit bakar ayam, yang nggak punya uang bakar selop. Akhirnya kadang-kadang anak gadis pulang jam 2 malam, nggak pantas, masuk angin. Dipanggil waijah tukang kusuk, dikusuk 3 hari nggak baik-baik, rupanya baiknya 9 bulan 10 hari. Itu makanya alhamdulillah kita bangga, anak-anak Al-Fityan hari ini membuktikan mereka bangga dengan tahun barunya sendiri. Tepuk tangan buat Al-Fityan. Memang Bapak Ibu, sudah saatnya anak-anak ini kita banggakan dia dengan miliknya sendiri. Jangan kita heboh besar-besarkan orang punya. Ini kadang-kadang kalau Imlek, orang Islam juga yang heboh, gongsi pacai. Main barongsai 1 malam, yang nonton orang Islam. Di Jakarta 3 tahun yang lalu gongsi pacai, hujan lebat, banjir. Saya teleponan sama kawan, gimana nih gongsi pacai di Jakarta? Banjir Ustadz, sepi, nggak ada lagi gongsi pacai, berubah jadi ngungsi coy. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita kenalkan ke anak-anak kita. Nah, tahun baru kita yang ini, cara berpakaian orang Islam tuh yang begini. Tadi ada drama, kita lihat anak-anak tampil di depan. Bagaimana di Al-Fityan diajarkan berjilbab yang benar. Karena banyak hari ini orang berjilbab tapi telanjang. Mohon maaf. Dia pakai jilbab tapi nanti kaosnya ketat, celananya ketat, bentuk tubuhnya nampak. Kata Nabi, mereka berjilbab tapi hakikatnya mereka telanjang. Maka di sekolah ini anak-anak kita bukan hanya diajarkan ilmu tapi diajarkan berakhlakul karimah. Bagaimana cara berpakaian yang benar dan mereka bangga dengan jilbabnya. Mereka bangga dengan pakaian yang syar'i. Sehingga Islam Bapak Ibu tidak hanya dihidupkan dengan sholat berjamaah di masjid,
tapi di jalan raya, di mal-mal, di mana-mana. Ayo kita hidupkan Islam, kita bangga dengan ciri khas kita sendiri. Anak Ustadz ulang tahun, jangan lagi ikut-ikut gaya orang kafir. Di ulang tahun kawannya disiram tepung, dilempar telur, digoreng jadi Kentucky anak orang. Ada pula nanti pakai acara joget bersama, nyanyi bersama, nggak ada lagi happy birthday tuyul. Happy birthday tuyul, udah nggak ada lagi. Lagu kita Alfa Mabruk. Ini kadang-kadang pakai acara tiup lilin. Saya aja nggak paham apa maksudnya tiup lilin. Kalian jangan ikut-ikut kalau nggak ngerti. Pergi ke Majestic beli bolu, ulang tahun umur 17, lilinnya angka 17, dinyalakan. Siap nyanyi-nyanyi, ditiup, padam. Orang kok panjang umur, datang dia 17 tahun dipadamkan. Bodoh kali, heran nengoknya. Sekarang aja udah lumayan, lilin bisa ditempa. Ulang tahun 17, lilinnya angka 17. Ulang tahun ke-40, lilin angka 40. Zaman Ustadz kecil nak, lebih gawat. Ulang tahun 17 biji lilinnya ditiup. Ulang tahun ke-40, 40 biji lilin ditiup. Yang ulang tahun pun sesak napas. Yang kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 73 tahun. Disediakan lilin 73 biji. Nenek suruh niup, lilinnya nggak mati, neneknya yang mati duluan. Gak usah diikut-ikut gaya-gaya orang kafir. Jadi Ustaz ulang tahun dalam Islam, sebulan sebelum ulang tahun coba anak-anak tadarus Quran. Pas ulang tahun khataman, doa bersama, makan bersama sama anak yatim. Anak-anak punya cita-cita, kawan-kawannya yang yatim mendoakan. Anak yatim doanya mustajab, terbuka pintu-pintu langit. Insya Allah cita-cita kita tercapai. Makanya Bapak Ibu tolong ajarkan ke anak-anak juga hal-hal yang lebih islami. Ini tanggung jawab kita. Orang Islam harus bangga dengan miliknya sendiri. Sekarang kita bangga, udah ada sekolah-sekolah modern seperti ini, ada Ilpitian, banyak sekolah-sekolah yang lain. Dan orang tua hari ini, walaupun kadang kita susah payah mencari rezeki, karena anak adalah harta yang tak ternilai, walaupun sekolah itu mahal, kita nggak sayang mengeluarkannya. Kalau dulu anak les bahasa Inggris, les matematika 400-500 ribu, enak aja bayar. Kalau zaman dulu, guru ngaji 20.000 nunggaknya 6 bulan. Itu maka dulu banyak guru ngaji cepat meninggal. Nah sekarang lah guru-guru ngaji terangkat, terhormat, jadi guru di Al-Fitian. Insya Allah kesejahteraannya terjamin. Insya Allah anak-anak juga belajar nyaman karena gurunya juga terperhatikan kesejahteraannya. Kadang-kadang kita nggak peduli sama pejuang-pejuang agama ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Padahal nanti anak-anak ustadz, orang tua meninggal masuk ke dalam kubur, yang menyelamatkan orang tua itu belum tentu guru matematika, guru silat. Yang menyelamatkan kita guru-guru Quran. Ada orang tua disiksa di kubur, dihajar sama mungkar nangkir, hajar kir, siap kar, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Tahu-tahu anaknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkar nangkir pun bilang sama kawannya, stop bro, anaknya lagi baca Quran. Malaikat malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang membaca Quran untuknya. Akhirnya si mama dalam kubur baru sadar, rupanya guru Quran, guru ngaji yang menyelamatkan saya di kubur. Ini tadi anak-anak jago bahasa Inggris, alhamdulillah. Tapi anak jago bahasa Inggris, fondasinya harus Al-Quran. Jago pun anak ibu bahasa Inggris, nggak ngerti Quran, apa yang mau dianggarkan? Masuk ke dalam kubur, ziarah dia tempat emaknya, which is name mom? Mama, how are you mom? How are you? Mamanya nyaut, you how, ada mamanya dari dalam. Sudah saatnya guru-guru agama, guru-guru Quran ini diangkat harkat martabatnya. Kita kadang-kadang pesta aja nggak adil bu. Nanti keyboard, orang joget di pentas nggak karu-karuan, dibayar 8 juta, 10 juta. Sementara grup marhaban bu, baca tuh cekek-cekek, urat segini keluar. Kadang-kadang batu atas, nembak bawah.
nembak dari bawah. Yang punya rumah mana tahu itu, yang nahan kan yang 7 orang itu lah, sambil gendang kembang kempes hidungnya hancur kali wak nih ya. Iya, kurasa makan telur dia nih, kurasa pun iya. Udahlah doa marhaban panjangnya nggak ketulungan kan, panjang doa marhaban mulai gini tangan orang ngaminkan deh. Nggak siap turun sikit, nggak siap turun lagi, ditengok muncung wak yang baca tuh, kok nggak siap-siap lo bawa dalam hatinya. Didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, didoakan anak-anaknya soleh soleha, pulang nasi sebungkus mie, makan kentang tempe dirajam, dagingnya cuma sepotong. Itu pun sampai rumah dibuka, ketukar pula sama lengkuas. Setengah mampu sarangan gigit, daging apa sih ini mak? Ya lengkuas tuh cok, kan gak mungkin minta tukar lagi balik. Udahlah seragam orang tuh setahun gak lunas-lunas. Yang parah pulang hilang pula selop lah, ilaha illallah. Yang jingkrak-jingkrak dipentas dibayar mahal, yang doakan anaknya bahagia dunia akhirat kadang gak dihargai. Ya Islam bukan melarang seni, macam tadi anak-anak tampil nyanyi itu kan seni. Anak-anak ustaz, hidup ini kalau nggak ada seni pun nggak indah. Ajan aja kalau nggak ada lagu, mana semangat orang? Ajan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa orang mau ke masjid? Coba kalau ajannya pakai lagu MNC TV. CTV kalian aja, atau ajan-ajan Indosiar boleh. Indosiar ya, jangan semua lah CTV. Aku diundang bukan tukang tes ajan. Asal jangan macam tetangga Ustadz, saking banyaknya variasi ajannya, kesasar ajannya terakhir. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah ujung Allahu Akbar. Silakan berseni, tapi seninya harus jangan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ya, anak-anak, yuk kita bangga sama pejuang-pejuang agama ini. Kita bangga sama pejuang-pejuang Islam ini. Bangga sama cara berpakaian kita. Bangga sama tahun baru kita. Ada acara ulang tahun, buat acara-acara yang Islami. Pendeknya apapun kegiatan, dalam kegiatan itu harus kita bangkitkan dan kita hidupkan nilai-nilai keislaman kita. Pendeknya 1446 Hijriah harus lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Setuju anak-anak Ustaz? Setuju? Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan hijrah menuju pribadi yang lebih bertakwa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beruntung dan bersyukurlah kita, anak-anak kita tempatkan di sekolah ini. Kenapa? Kita bukan hanya mau cerdaskan intelektualnya saja, tapi yang jauh lebih penting, kita harus cerdaskan pula spiritualnya. Indonesia hari ini terpuruk di mata dunia. Kenapa korupsi luar biasa merajalela? Kenapa kemaksiatan luar biasa? Karena salah satunya selama ini pola pendidikan kita hanya mencerdaskan intelektual anak, tapi kita tidak menyeimbangkannya dengan mencerdaskan nilai-nilai spiritualnya, sehingga tidak ada kontrol pribadi bagi anak-anak kita dalam berperilaku dan dalam bersikap.
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak adalah harta yang tak ternilai. Orang berumah tangga salah satu cita-citanya agar berlanjut keturunan. Maka haram hukumnya dalam Islam orang nikah tapi dia tidak mau punya anak. Karena anak inilah yang melanjutkan generasi-generasi Islam. Orang nikah setahun aja nggak punya anak udah galau itu, Bu. Apa kata orang ikut? Banyak makan toge, sampai gembung perutnya makan toge. Ada yang bilang banyak makan kerang, kena cingkang munmen. Ada yang bilang makan pisang Ambon yang tumbuhnya di Ambon, lebih mahal tiket pesawatnya daripada pisangnya. Ada yang bilang kusuk di Kelambir 5, kusuk gak hamil juga. Tanjung Sari, pindah Tanjung Sari, gak hamil juga. Mana dengar Tembung, pindah lagi ke Tembung, gak hamil juga. 7 tukang kusuk didatangi gak hamil, malah tukang kusuknya yang hamil semua. Maka alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah beri keturunan, yang Allah berikan anak, hati, belahan jantung, penerus sejarah, pelanjut cerita. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah 70 tahun gak punya anak, galau. Maka beruntung dan bersyukurlah ketika kita punya anak. Bagaimana cara mensyukurinya? Ayo pandang anak itu bukan cuma keturunan, tapi anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka semua orang tua bercita-cita ingin punya anak-anak yang soleh soleha. Gak gampang dapatkan anak soleh soleha itu. Mulai dari milih pasangan, maka guru-guru yang lajang gadis dari sekarang milih pasangan pun hati-hatilah. Cari yang betul-betul kualitas agamanya baik. Nah kadang ada orang nikah syahadat aja nggak bisa. Nauzubillah min zalik. Saya pernah jadi saksi orang nikah, syahadatnya nggak bisa. Herman, namanya Herman, iya Pak. Coba syahadat dulu, Pak. Iya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu lallah. Man asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu lallah. Asyhadu an la, asyhadu la, asyhadu an la, asyhadu la, asyhadu an la, sudahlah itu kata dia pula. Sampai tuan kadi cemana nih Ustaz, tuliskan di kertas, suruh dia baca. Syahadat aja baca, nauzubillah. Cemana mau dapat keturunan soleh kalau bibitnya kayak gini. Udah siap ijab kabulnya pula kena. Suherman, saya Pak, aku nikahkan, aku kawinkan engkau dengan Mariani binti Mariono yang orang tuanya telah berwakil kepadaku, maharnya uang 100.000 rupiah tunai. Aku terima nikah Pak Mariono, maharnya uang 100.000 rupiah. Terakhir kawinnya sama Mariono pula. Bibit, bebek, bobot menentukan. Dah dapat anak soleh. Waktu hamil, mohon maaf ibu-ibu, sekedar mengingatkan, pegang perut istri, bapak-bapak, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi hablin minas shalihin. Selama hamil jangan tinggalkan sholat. Begitulah seterusnya. Kenapa? Didik anak sholat bukan nunggu anak lahir dalam perut dan kita bawa dia sholat. Lahir anak laki-laki, azankan telinga kanan, perempuan komatkan telinga kiri. 7 hari kekahkan dia. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Saat kalau kita dulu belum dikekahkan orang tua, ibu ada rezeki, ada kekah untuk diri sendiri. Boleh Ustaz? Boleh. Di kitab Bidayatul Mujtahid, Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, seminggu kemudian dia kekah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ibu misal mau kekah untuk diri sendiri, syaratnya anak-anak udah kekah semua. Yang kedua, ibu-ibu, kalau anak-anak kita yang baru kekah, baru lahir dikekahkan tuh sunat digundul, diayun, ditabalkan namanya. Kalau kita cukup sembelih kambing aja, ibu nggak usah minta diayun lagi. Aku pun nggak bisa bayangkan mau kayak mana ayunannya. Paksa 7 orang ngayun ibu, aku rasa 7 kali ganti per lagi. Nah terus Pak Ustadz, berikan nama yang terbaik untuk anak, karena nama itu doa. Boleh ngasih nama dari Asmaul Husna Ustadz, nama-nama Allah boleh, tapi jangan tunggal. Kalau nama Allah itu Ar-Rahman, jangan dikasih nama anaknya
Zaman dulu kalau nama Allah diambil di ujungnya, di awalnya dikasih nama Abdul. Jadi kalau Ar-Rahman jadi Abdul Rahman, Ar-Rahim Abdul Rahim, Al-Malik Abdul Malik, As-Salam Abdul Salam, Al-Qahar Abdul Qahar, Al-Hamid Abdul Hamid, Al-Ghani Abdul Ghani, As-Somad. Nah, itulah Ustadz terkenal Abdul Somad. Boleh ngasih nama anak nama malaikat Ustaz? Aku nggak sarankan. Nanti ada pula yang ngasih nama anaknya Israel. Anak masuk asrama, Ustadznya mau ngecek. Assalamualaikum, siapa di luar? Israel Pak. Ninggal kawan langsung. Ustadz yang ninggal dengar Israel datang. Nama-nama Nabi Ustaz bagus. Yusuf, Su'aib, Harun, no. Silakan. Boleh disambung nama ayah sama nama emak Ustaz. Yang penting artinya bagus. Kalau saya anak saya tertua, saya bikin namanya Fandi. Fan itu ujung nama saya, Irfan. Nama emaknya Dia. Jadi Fandi, Irfan, Dia. Habibi, kekasih Irfan sama Rodia. Cocok. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksa tuh. Nanti dipaksa nggak cocok. Nanti ayahnya, nama mamanya Mardiah, ayahnya Mahmud. Masa anaknya Marmud? Ada yang maknya Aisyah, ayahnya Lokot, anaknya Sangkot. Ada yang bapaknya Leman, mamanya Toyibah, lah anaknya Letoy. Kan nggak cocok. Yang lebih parah bapak Aceh, emaknya Arab. Masa anaknya Tengkurap? Kan nggak cocok. Pilihkan nama yang terbaik. Terus aku wajiban ibu kenalkan anak itu kepada Allah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'qu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, jangan syirik kepada Allah. Kata ya bunayya menurut tafsir itu panggilan untuk anak yang masih di bawah 5 tahun. Jadi anak di bawah 5 tahun, anak itu harus sudah dikenalkan kepada Allah. Maka anak-anak yang TK udah pas lah itu kita masukkan di sini karena memang nilai-nilai religiusnya sangat kental di tempat ini. Terus akrabkan anak itu dengan Al-Quran. Maka saya tahu betul Al-Fityan ini salah satu programnya anak-anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Bu, mohon maaf Bu, masuk surga itu nggak gampang. Kalau ditanya semua orang cita-cita pasti ingin masuk surga. Ibu mau masuk surga, nggak punya orang dalam, berat. Apa masuk surga pakai orang dalam Ustaz? Pakai. Alah Ustaz ini main-main aja, saya serius. Siapa orang dalamnya Ustaz? Anak yang hafal Quran. Kenapa? Anak yang hafal Quran dia bisa menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Nanti ada orang tua disiksa di neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu ayahku ya Allah, ayahku ya Allah. Mereka angkat ayahnya, loh, apa hebatnya anak ini kok bisa nolong ayahnya dari neraka ya Allah? Anak ini hafal Quran 30 juz, dia ngapal dulu di Al-Fityan. Udah angkat orang tuanya, udah naik wah, wawa pun hidup ganggu janda aja dulu. Akhirnya anaknya yang menyelamatkan dia. Malah di hadis lain anak yang hafal Quran bisa menarik 10 keluarganya masuk ke dalam surga. 10 nak, 10. Alhamdulillah lah Ustaz. Kenapa anak abangku hafal Quran 30 juz? Itu anak abang kau, bukan anak kau. Ya aku kan pamannya Ustaz. Kalau pamannya kenapa? Kalau 10 ya aku masuk lah. Ya kalau masuk, famili dia banyak, keluarga dia banyak. Aku adik ayahnya kandung. Ya kalau masuk, ya aku rasa masuk lah itu. Harap-harap ditolong ponaan di akhirat, dicek malaikat, rupanya pamannya nomor 11, nggak masuk kawan. Makanya kalau bisa anak sendiri, masukkan kemari, biar dia ngapal Quran, biar dia nanti jadi penolong orang tuanya. Anak-anak Ustaz, jangan ragu dengan Quran. Ini tadi yang tampil sebelum saya sampai tadi, Ustaz Darwin Hasibuan, juara internasional dari Quran. Beliau hidupnya Allah senangkan di dunia ini, mudah-mudahan sampai ke akhirat. Medan ini, oh bukan kaleng-kaleng, berapa banyak juara internasional di sini coba. Ada Ustaz Fadlan Zainuddin, ada Ustaz Zaini Lubis,
ada Ustadz Darwin Hasibuan, ada Ustadz adik beliau, ada abang beliau Ustadz Ja'far Hasibuan. Kita punya juara hafalan Quran 30 juz termuda, anak langkat, namanya Zahran Auzan, umur 12 tahun, juara hafalan 30 juz tingkat internasional di Masjidil Haram, juara 2 waktu itu. Kita dulu punya Musa, anak Belitung, umur 6 tahun, hafal Quran 30 juz, 6 tahun. Ada orang rambutnya udah 6 warna. Jangankan baca 30 juz 30 aja nggak lewat-lewat. Baca Watini, belok ke Wal Asri, baru sekali jadi imam. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah masuk simpang kawan. Makmumnya bodoh. Apa kata makmumnya? Mantap kali wani, mantap pula dibilang. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Yang belakang pun ruku, Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya berpikir, kayaknya salah aku baca tadi. Bukan tadi baca Watini kok ujungnya watawasobil haq watawasobis. Mestinya kan ilal ladzina amanu wa amilus solihati palahum kok watawa bodoh kali pun semua. Malunya lah kayak gini deh. Yang belakang nunggui aja imamnya mikir. Betul lah tadi mestinya lagi nama nuamil solihati palahum. Yang belakang nggak sabar lama kali wah. Imamnya khusyuk, khusyuk. Sholat nggak boleh ngomong. Ya kau ngomong, aku ngajak ngomong nggak dia juga. Mestinya lagi ya Allah malu kali lah kayak gini. Nggak bisa pakai lagi lah jadi imam kayak gini. Saking malunya imam ada pintu di mihrab keluar pulang dia. Terakhir satu masjid ruku. Ada yang bandal ngintip imamnya hilang kata dia. Maka anak-anak Al-Fitian ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Subhanallah. Luar biasa. Bahagialah orang tuanya. Kadang orang baca Al-Kafirun aja nggak dapat ujungnya. Padahal udah tua terjemur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mertuanya lakum kan bodoh, lakum dinukum walad dolin. Belok lagi rupanya. Berbahagialah orang-orang tua yang anaknya akrab dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat hidup, jadikan Al-Quran sahabat terdekat dari saat ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal. Bu, ayo dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Quran itu nak sumber ilmu. Banyak ilmuwan-ilmuwan besar menemukan kebenaran satu disiplin ilmu dasarnya dari Al-Quran. Bicara ilmu biologi, Quran dah bahas itu di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 12. Bicara ilmu astronomi, Quran bicara di surah An-Naml ayat 88. Cerita tentang apa lagi? Misalnya ilmu matematika, Quran bahas ilmu waris. Kalau bicara ilmu fisika, ada Quran cerita tentang zat-zat molekul yang ada di muka bumi ini. Bahasa Inggris, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan berilmu. Udahlah Qurannya lancar, bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya lancar, alangkah bahagia orang tua itu. Insya Allah itulah fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahasa Inggris pelajari macam kawan-kawan tadi, kan mantap.
Jangan bahasa Inggris pinggiran, ada juga bahasa Inggris pinggiran. Pintu, door, warna pintu, gedor-gedor. Buku, buku jatuh ke debu. Warna color, tulisan color. Pintu, door, warna pintu, kolor kendor. Apa bahasa Arabnya buku? Alkitab. Oh betul. Tempat pakaian, almari. Alat-alat dapur, aluminium. Rambut keribu, Ahmad Albar. La ilaha illallah. Tadi tampil anak-anak Alfitian dibuktikan dengan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Bu, kita jaga amanah ini ke depan. Hidup gak cuma di Medan, hidup gak cuma di Simpang Pajak Melati, hidup gak cuma di Sunggal, tapi ada kehidupan barzakh, ada kehidupan di padang mahsyar, ada kehidupan yaumil hisab, yaumil mizan, sampai penentuan surga neraka. Saatnya dari sekarang kita menata menuju kehidupan ke sana melalui anak-anak soleh solehah yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah untuk terus dekat kepada Al-Quran, untuk terus mencintai hal-hal yang bersifat islami dan syar'i, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menghidupkan Islam bukan hanya di masjid, tapi dimanapun kita berada. Dari tampilan kita, gaya bicara kita, akhlak kita, kita tunjukkan dengan bangga kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat hari ini hari Jumat, jam di studio sudah menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Sunggal. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan adik menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai kalian nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke studio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz, kita doa sebentar ya.